Sabar dulu. Ini kan waktu saya. Kalau Kohdondi itu sudah teruji, sudah berapa kali melangsungkan perdebatan di dunia nyata atau off air. Kalau Pak Bom Bom, sabar dulu Pak Bom Bom. Ini kan waktu saya. Sedangkan Pak Bom Bom belum pernah follower YouTube Pak Bom Bom cuma 20.000, sedangkan Kohdondi sabar dulu Pak Bom Bom. Cuma berapa kau bilang? 20.000 kan? Memang kau pemfitnah kau. Loh, aku tanya 20.000 bener nggak? Memang orang nggak telepon lu aja, gua telepon lu. Ya berapa Pak Bom? Lu memang mau gigil gua kepet. Lu kalau gua gigit telinga lu. Fitnah terus. Kalau Kohdondi itu subscribernya 1 juta Pak Bom Bom. Jadi Pak Bom Bom itu namanya pansos. Nah, biar tidak dikatakan pansos. Kan ini waktu saya. Nanti Pak Bom Bom punya waktu itu kan waktu saya Pak Bom Bom begitu. Ya, ini waktu saya Pak Bom Bom. Sudah gua nggak ngomong. Bikin ulang. Ya, bikin ulang udah. Bikin ulang nggak Pak Bom Bom ini. Lu ngomong gua diam ya. Sebentar gua ngomong ya. lu diam. Iya. Pak Bom juga diam ya. Itu suara apa tuh? Ada suara blender, di mute dulu. Di mute dulu Pak Bom Bom, ada suara blender. Jadi Pak Bom Bom mohon maaf ya, tanpa sedikit pun saya mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Bom Bom. Kalau Pak Bom Bom debat online dengan Kohdondi, itu namanya pansos. Karena di dunia online, Kohdondi itu subscriber YouTube-nya saja itu 1 juta lebih. Kalau Pak Bom Bom nggak tahu berapa, 80 atau 100, saya nggak tahu ya. Nanti dikasih tahu sama penonton berapa subscribernya. Karena saya nggak pernah lihat kontennya Pak Bom Bom sekarang ini, jadi nggak tahu subscriber Pak Bom Bom berapa. Itu namanya pansos. Dan terlebih Kohdondi sudah menyatakan kalau Kohdondi tidak mau diskusi online. Kalau mau menghadapi online, hadapi Bang Juma, hadapi rekan-rekan yang lain seperti saya ini, itu online. Kalau mau offline sama Kohdondi, nah itu nggak apa-apa, meskipun subscriber follower Pak Bom Bom di bawahnya Kohdondi. Memang Kohdondi sudah mempunyai komitmen untuk debat offline. Tadi kan saya sudah kasih masukan, kalau tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, debatnya cukup dihadiri oleh para peserta debat saja, tidak dihadiri oleh penonton. Sekarang saya mau bertanya, pernah enggak debat Kristen dan Islam berujung debater Kristennya itu misalnya dipidanakan, atau debater Kristennya itu misalnya Pak Esra debat sama Kohdondi terus tiba-tiba setelah debat langsung dijebloskan? Nggak ada, sejarahnya juga itu nggak ada. Nah terlebih tadi itu bukan 2 arah lah. Tema ini Pak Bom ya, betulkah Tuhan yang disembah oleh Kristen dan Islam itu sama dengan apa yang disembah oleh Yahudi? Itu tema 2 arah yang saya rasa dari tema yang Pak Bom Bom ajukan ini, itu nggak terlalu banyak tendensi untuk kemudian terjadinya kekisruhan, nggak bakal ada itu ya, kecuali bahas kitab Al-Quran atau kitab Bible yang palsu, itu baru ada tendensi untuk terjadi kengototan atau mungkin amarah. Kalau bahas Tuhan yang disembah Islam dan Kristen sama enggak dengan Tuhan yang disembah Yahudi, itu saya rasa minim konflik di situ. Jadi itu 2 arah saya rasa minim konflik. Jadi Pak Bom Bom nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak minta begini, minta begitu. Iya kalau Pak Bom Bom ada uang, karena segala perizinan itu kan tidak lepas dari uang Pak Bom Bom. Kecuali Pak Bom Bom nih, uang dari saya 100 juta misalnya, tolong urusin keamanan dan lain sebagainya. Sekarang itu Pak Bom Bom segalanya pakai uang, perizinan pakai uang. Kalau Pak Bom Bom mau debat offline begini dan begono, ya udah Pak Bom Bom urus sendiri. Debat di mana? Orang Kohdondi debat dengan pendeta Christian Bora Borun itu kemarin aman kok.
Dia pulang sampai Bogor aman, nggak ada dia diciduk, nggak ada, karena sudah diskusi. Itu namanya bukan monolog, diskusi. Jadi Pak Bom kalau mau diskusi sama Koh Dondi sudah atur aja. Nanti saya saya menjadi mediatornya ya. Saya bilang ke Koh Dondi, saya menjadi pengantaranya nih. Koh Dondi, Pak Bom, Esa Soru, Budi Asali ngajak debat offline, gak usah ada penontonnya, sudah siapkan tempat, nanti silahkan di on air kan ke masing-masing channel, baik Muslim maupun Kristen. Misalnya hak siarnya ini pihak Kristen Pak Bom, hak siar dari pihak Muslim misalnya Koh Dondi, udah ditayangkan di 2 channel ini aja. Kalau yang lain mau merilai itu hak mereka gitu. Udah gitu aja. Ngapain harus begini, harus begini? Justru kalau Pak Bom punya banyak syarat, menandakan Pak Bom takut sama Koh Dondi, Pak Bom takut sama Bang Juma. Ya, udah ini kalau terjadi Esra Soru, Budi Asali, Pak Bom debat dengan Bang Juma, Koh Dondi, misalnya satu lagi Ustadz Wapi, dari kalangan ustadznya Ustadz Wapi, dari kalangan apologet online-nya Bang Juma, dari kalangan debater offline-nya Koh Dondi. Ini udah 3 serangkai ini. Koh Dondi, Bang Juma, kemudian Ustadz Wapi menghadapi Esra Soru, Pak Bom dan Budi Asali. Ini pasti rame. Pasti nanti setelahnya banyak yang mualaf. Makanya Pak Bom banyak syarat karena takut perpuluhan berkurang. Bukan begitu Pak Bom? Jadi jangan terlalu banyak syarat. Orang pendeta Kristen kemarin aja langsung gas. Ini, minta itu, minta anoh. Aduh Pak Bom sungguh takut yang sungguh sangat nyata. Jangan cemburut. Takut Pak Bom nih. Kau diam, mulutmu sama dan bebek. Lo diam. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan sama kalian. Yang pertama, ya, kalau kalian mau saya offline, yang pertama saya cuma minta izin satu. Adik saya anak Batak tolong dibebaskan. Karena dia ditangkap diskusi karena online. Oke? Itu yang pertama, ya. Saya nggak percaya kalian sampai dunia ini runtuh, gua kagak percaya sama kalian, oke? Anak Batak itu jaminan saya, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kalian mau offline, saya tantangan kalian, saya akan berangkat ke Amerika, kami bertiga, saya, Ibu Sofi, ya, saya, Ibu Sofi dan Edis. Tapi kalau kalian mungkin merasa berat, ya, nanti sudah, biar nanti Edis TV dan Ibu Sofi, yang dilawan bukan you. Contoh, usul saja Donditan dengan Ustadz siapa. Nanti kalian masalah biaya, kalian bilang kan, kami orang Kristen siapkan, oke? Nanti Ibu Sofi sudah siapkan uang, 4 hari kalian dijamin, tiket pulang pergi. Itu dulu, oke? Itu persyaratan kedua. Tadi kau bilang masalah biaya, kami orang Kristen tidak pernah ngemis-ngemis duit. I am sorry to say. Yang ketiga, di mana ada diskusi offline, si Donditan mau diskusi 2 arah. Kagak ada Nandar, lu jangan bawa kamu gile lu. Sejak kapan Donditan lawan debater Kristen 2 arah? Kemarin aja ditanya. Kemarin ditanya surat 227, Donditan nggak tahu apa-apa. Nah, hadis. Nanti kalau saya tanya hadis, gua bisa-bisa digebukin. Gua tanya Al-Quran. Asbabun nuzulnya mana Donditan tahu? Udah. Jangan kau bilang Suma sejak kapan diskusi sama gua menang? Dia masih diutang sama saya 3. Di Superboy, dengar, di Superboy dia nggak bisa bikin apa-apa, tidak tunjukkan bukti. Saya itu, kau tahu kan? Kemarin Suma kalau kalah dengan saya is okay, Gurunda dan Gurunda. Tapi Suma kalah dari RK. Dan lu tahu, RK baru kemarin main di Apologet, ya tahu? Kalah dengan RK, mukanya malu, Gurundanya. Kalau kalah dengan Bom, kalah dengan Rudy Yohanes, yang biasa lalu merala. Ini lawan RK. RK itu sudah menang dari awal. Lu tahu nggak? Kan gua udah bilang, gua itu hanya sebagai tumbal. Lu kalau berani Nandar, gua nantang lu. Kita diskusi di Superboy. Lu berani nggak? Lu berani nggak? Kalau lu nggak berani,
Haha, makasih Ibu Sarah. Gua kasih tau ya. Pertama, lu bebaskan dulu anak Batak. Gua gak percaya kalian. Yang kedua, suruh Donditan dengan Ustadz diskusi sama Edis TV dan Supiatul di Amerika. Saya kasih kalian nanti melalui saya. Undangan, tiket ditanggung, biaya transportasi ditanggung, tinggal makan ditanggung. Oke? Enak kan pulang pergi dengan Ibu Supiatul, ya, dengan Edis TV di Amerika. Kalau diskusi itu sudah oke, baru saya terima. Oke? Silakan Donditan dengan Ustadz siapa, silakan, jangan you. Oke? Kalau itu sudah oke, baru saya mau. Oke? Karena saya nggak percaya. Dua itu. Donditan kau bilang mau diskusi selama ini. Saya tidak gila fever, bro. Cuma kalian terlalu lancang. Kami hadir ini bukan apa. Ya. Sejak kapan Donditan mau diskusi dua arah? Makanya Nandar, suruh Donditan lawan saya dulu supaya saya tanya dia, toh? Saya mau tanya dia dalam hadis, saya mau tanya dia. Dia bisa, sedangkan kok saja nggak bisa jawab-jawab kalau saya tanya kok. Kemarin kok sudah nyonyor-nyonyor, ditanya apa? Ditanya hadis, Nabi masalah perempuan yang meracunnya itu aja, lu nggak jawab, lu kaget. Ah itu kan perempuan masih Islam. Mana? Dikasih metong, lu nggak jawab. Bilang Suma itu mencret ya. Gua tanya sama dia, di Superboy itu bukan, itu politik. Buktinya kemarin apa? Ya toh? Kemarin apa? Dulu dengar, lu kemarin nonton nggak? Waktu saya di Superboy, saya kena penalti, itu saya langsung dikasih turun. Tidak ada kata-kata sambutan, minta maaf, nggak ada. Suma dikasih panggung, lu tahu kagak? Dikasih panggung. Makanya Suma itu, coba, saya tantang kau di Superboy ya. Kapan? Lu mau? Oke, gua tunggu lu. Jangan di sini, Superboy. Oke, gua tantang lu. Diskusinya Allah siapa? Allahmu sama atau Allah saya? Sama dengan orang Yahudi. Oke? Saya tantang lu Superboy. Terserah. Aku nunggu nih teman-teman, aku nunggu teman-teman nih. Teman-teman, kita jabarin enggak bom-bom Tuhan Yahudi apa Tuhan Kristen sama enggak? Tuhan Yahudi, Tuhan Islam sama enggak dengan Tuhannya Yahudi? Teman-teman, gaskan ya. Oke, di Superboy ya, Superboy. Coba aku lihat teman-teman, kalau aku berani banget gitu kan. Gimana teman-teman, gas apa enggak? Ntar dulu, gasnya banyak enggak nih? Oh, Pak Bom sudah mulai ini nih, mulai ketar-ketir nih. Oke. Lanjut enggak? Oke. Ntar dulu, kalau ada 1000 lebih gas berarti gas. Kalau cuma 500 enggak berarti. Nah, Pak Bom nih. Benarkah Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan benarkah Tuhan yang disembah oleh Muslim dengan Yahudi itu adalah Tuhan yang sama? Salah. Apa tadi temanya? Apakah apa yang disembah Kristen dan apa yang disembah Muslim itu sama dengan apa yang disembah oleh Yahudi? Gitu ya. Kristen sama nggak yang disembah dengan Yahudi? Muslim sama nggak dengan apa yang disembah oleh orang Yahudi? Oke, gas Pak Bom. Berani kapan? Oke, nanti lu DM Superboy. Lo Pak Bom DM Superboy lah. Kok saya? Ya, kan lu juga bisa dong, gimana sih? Oke, kapan? Nanti saya telepon adminnya. Yang penting lu mau, oke? Iya. Judulnya ya, apa temanya jangan ganti ya. Sebentar. Temanya sebentar dulu. Ya. Temanya kan, gini. Ini temanya nih. Sebentar dulu. Iya, temanya gua kasih tahu. Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang sama dengan Tuhannya Yahudi. Ya. Betul. Temanya Tuhan, sebentar. Tuhan yang kami sembah ini ya, Tuhannya orang Kristen, toh sama nggak dengan Tuhan orang Yahudi? Dan Tuhannya Nandar, Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu YHWH? Paham ya? Iya, makanya apakah kan saya bilang Subhanahu Wa Taala itu YHWH? Tuhan Yahudi atau iya. Tuhan Kristen atau Tuhannya Islam yang sama dengan Tuhannya Yahudi, itu saja. Udah gitu. Tuhannya Kristen. Udah mulai ke lojotan Pak Bom. Saya nggak pakai handset loh. Kalau nggak saya kasih kok kalah suaranya. Udah tenang aja. Ya. Apa tuh? Saya punya sound juga besar, Dandar. Nggak usah ngomong lah, ya. Dandar dengar. Kalau Tuhannya Islam, apakah sama dengan YHWH?
Tuhannya Kristen, apakah Yesus itu kan kepercayaan orang Kristen? Yesus itu adalah Masia, firman Yahweh, oke? Itu iman Kristen. Secara biblika, bukan Kenapa mulut. takut sih? Oke, dengar. Ini kan temanya gini, simpelnya gini nih, Tuhan Tuhan Islam atau Tuhan Kristen yang sama dengan Tuhan Yahudi. Iya, dengar dulu saya ngomong, Nandar. Kalau tidak saya rumkat, Nandar. Kau tadi banyak ngomong, jangan kau takut. Ya udah. Nandar dengar. Teman-teman, kalau saya menang PK, kita gaskan di Superboy. Silakan Pak Bom. Ya, Nandar dengar. Apakah sinyal Pak Bom kurang bagus? Aduh. Sama dengan Tuhan Yahudi. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita lihat nanti. Kalaupun kalah peraturan, nanti saya akan melakukan gebrakan nih. Gak apa-apa, udah kalah juga gak apa-apa. Ya kan? Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Gak apa-apa. Superboy itu memang moderatornya itu Kristen. Si Mojat Alipuru itu moderatornya. Saya pernah scroll TikToknya Superboy, lihat teman-teman, moderator saya Mojat Alipuru sedang di rumah sakit dirawat, kiranya kasih rahmat Tuhan menyembuhkan dia. Apa? Kok moderatornya si Mojat Alipuru, kan dia Kristen Tritunggal. Nah, aduh, pantesan Bang Juma dikalahkan dengan aturan. Ternyata moderatornya si Mojat Alipuru. Nggak apa-apa, udah teman-teman. Mana si Bom ini? Malah kabur si Bom ini. Jangan di Superboy, teman-teman. Oke lah, jangan di Superboy. Pak Bom sinyalnya kayaknya. Jangan di Superbell. Ya kalau di roomnya Billy gue lagi sibuk. waduh. Nandar. Sehat RK. Nandar ini gurunda baru di API ini. Gurunda. Loh, kok Gurunda sih? Aku mah bukan Gurunda, Celes. Nandar, nanti aku hubungi aja kalau memang kamu mau debat. Bagus tuh, ayo debat. Atau kamu takut dengan Pak Bom Bom? Oke. Lo gua tadi apa? Oke, gas kata gua, Pak Bom Bomnya langsung. Kan gua bilang nih, Pak Bom Bom temanya Tuhan Kristen atau Tuhannya Islam yang sama dengan Tuhan Yahudi. Gitu. Dianya begini, firman Allah. Gua itu mah nanti penjelasannya. Tapi Nandar, gua ngomong satu kata boleh ya? Boleh. Gimana? Ini menurut lu, pandangan lu si Bom Bom gimana nih? Nanti kan debat sama gua nih. Saya mau. Pak Bom Bom berani sekali. Aku juga berani. Kamu juga berani. Intinya gini Nandar ya. Aturan itu dibuat untuk ditaati, ya. Tetapi kalau kita sebagai keledai liar, kita nggak akan taat dengan aturan, ya. Jadi ingat Nandar ya, kamu harus taat dengan aturan, karena itu seni dalam berdebat, itu. Dan saya harus mengakui, Nandar ini lebih cerdas dari Juma. Gak ada suaramu, aduh. Sabar, dengar dulu. Nandar ini lebih cerdas dari Juma, karena apa? RK, si Bom Bom nelpon saya. RK, nggak ada suaramu. Ini ada telepon masuk. Si Bom Bom nelpon aku, jadi suaramu nggak kedengeran. Ini si Bom Bom nelpon aku, jadi suara nggak kedengeran. Sabar dulu, gua nggak dengar suara lu. Si Bom Bom nelpon gua, Gak denger gua. Nih nggak percaya nih, gua fotoin. Ya. Nandar ini lebih hebat dari Juma. Kenapa? Nandar lebih jago dari Juma, teman-teman. Ya, Pak Bom Bom berani loh debat sama Nandar. Nandar aja yang takut. Nah ini nih, gua nggak dengar suara lu tadi. Si Bom Bom nelpon gua, lo kok hahaha. Nih,
Si Bom nelpon gua barusan ini tuh, gua fotoin tuh. Solata BM2 telepon suara masuk. Lo kok takut sih? Ini si Bom nelpon, suara lu nggak kedengar. Makanya lo dengar baik-baik, Nandar. Lo dengar baik-baik. Teman-teman di bawah dengar baik-baik. Yang pantas jadi gurunda ini Nandar. Karena apa? Tuh ngadu domba. Dengar dulu. Hanya Nandar yang memang susah masuk jebakan saya. PI masuk jebakan saya, Juma masuk jebakan saya. Tapi Nandar memang is the best ya. Mulut bimoli, memang dia licin kayak beluk. Tapi Nandar dengar baik-baik Nandar ya. Kamu harus taat dengan aturan. Aturan dibuat untuk ditaati. Ya, jangan seperti keledai liar. Terima kasih Nandar. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kabur. Giliran gue ini mau ngomong, kabur dasar lu. Ngadu domba gue. Yusuf PI kena jebakan, Bang Juma kena jebakan, gua nggak kena jebakan karena bimol itu. Mereka itu suka menghujat, ya, muji-muji tapi embel-embelnya bimoli, tuh kan. Mau diajak debat kabur dasar ontak, dasar babi kau. Mau apa ujung-ujungnya menghina, ya. Tapi Nandar bimoli, dasar nih. Babi kau. Mau ngadu domba nih, ngadu domba aku dengan yang lain. Nandar is the best, tidak bisa dijebak. Tapi dia mulutnya bimoli. Mereka ini nggak bisa penuh kasih gitu loh. Muji-muji tapi ujung-ujungnya bimoli, bibir monyong 5 cm. Dasar babi memang. Muji-muji jangan di Superboy. Siap. Oh, keluar dia. Nggak mau ikutan tadinya. Mau ikutan diskusi sama dia. Iya, mana sih Bomnya? Dia telepon saya terus ini, nggak saya angkat. Kan saya lagi live, masa dia telepon? Ajak lagi aja ke sini. Iya, lagi. Mas, si Bom itu nggak tahu sinyalnya atau apanya. Ntar gua WhatsApp dulu ya. Ntar. Tadi luar biasa ya pernyataannya tadi. Di Pur lawan 3 katanya. Nandar, Ardiansah, satu lagi Bang Juma. Pur lawan 3 ya. Aduh. Ntar ya aku izin ke belakang dulu ya. Gak mau dia. Tar dulu. Gimana ini? Wah, kalau PK mah Dewa kalah lah bang. Ngapain sih PK? Orang penonton Bang Nandar 2100. Penonton Dewa cuma berapa ini? Cuma 38. Penasaran aja tadi ya, ada bom. Makanya Dewa tadi ikutan nggak bisa. Ternyata lagi berdua dulu. Nah sekarang nggak taunya bom lagi nggak ada. Ini di roomnya Bang Nandar banyak yang nonton ya. Jangan lupa nanti hari Jumat di tempatnya Kang Dito nanti ada pembagian soundcard ya. Soundcard 3, soundcard 993, 3 buah. Sarung Jogja batik ada 5, 8. Ya, jangan lupa nanti ya. Sekitar Jumat sekitar jam 8 lah. Jam 8 sampai jam 10. Itu ada pembagian soundcard ya. Soundcard 3 yang disponsori sama Pak Aidil sama Sarung. Nanti Bang Nandar di tempat Kang Dito ada pembagian soundcard 3 ya, sama sarung batik Jogja 5. Soundcard 3 ya. Hari siapa? Jumat. Pembagian ke siapa itu? Pembagiannya ke para viewer yang di bawah, dibagi nanti naik ke atas, nanti dikasih pertanyaan. Andaikan bisa jawab pertanyaan, langsung dikirim. Soundcardnya langsung dikirim. Gitu bang. Oke.
Nggak bisa. Bang Dar kumisnya keren amat Dar. Aduh lah, mau gue lah. Ya jangan lupa ya, yang di penonton Bang Nandar ada berapa? 2000 ya? Ada Enggak ada. 2000 ya? Enggak, tadi waktu sama Bomem 2200. Sekarang udah nggak ada Bomem, tinggal 400. Jangan lupa nanti 400 orang. ada soundcard. Saya Store, makasih banyak. Jangan lupa ya nanti pembagian soundcard ada 3 sama sarung Jogja Batik ada 5. Nanti disaksikan di roomnya Kang Dito bersama Dewa berdua untuk dibagikan kepada para viewer nanti ya. Siap. Sebentar, Saya aku tanggapi dulu. makasih banyak, saya Store. Teman-teman, aku tuh suka ngerjain orang. Ya yang nonton 1400, aku tuh cuma ngerjain teman-teman. Protes dia dibilang 400. Ya nggak jelas nih Bang Nandar nih. Ya. Nanti follow akun Kang Dito ya, follow akun Kang Dito sama akun Dewa. Nanti juga ada hadiah ada hadiah handphone Bang Nandar, ada hadiah handphone. Kalau handphone nggak usah lah dikasih hadiah, ke aku aja kasih. Bang Nandar ini udah duit udah banyak, apa udah banyak masih juga ini gimana ini Bang Nandar? Amin. Banyak dari Hongkong. Jam berapa Bang Dewa? Insya Allah nanti jam 9 pagi ya, jam 8 pagi sampai jam 10 hari Jumat tiap Jumat. Kemarin ada pembagian kaos 5, alhamdulillah ada pembagian kaos 5. Jumat depan nanti soundcard. Weh mantap. Soundcard 696969. Alias 99999. Jadi inget Aisyah dulu ke Semarang ini. 69 itu. Aca nehi. Ditolak. Memang sungguh sangat nyata. Oke, Bang Dewa, si Bomem menelpon dulu, aku angkat dulu ya. Telepon si Bomem ini, si Bomem menelpon dulu. Gak bisa ini nanti. Nah dulu ya. Boleh. Ntar teman-teman aku off-kan dulu live-nya teman-teman ya, nanti gabung lagi kalau si Bomem nelpon terus nih dari tadi gangguin saya terus, heran. Ntar Bang Dewa makasih ya. Aku mau nelpon si Bomem dulu.